masyarakat ya Pak, ngerti dulu bisa membantu atau apa. Tapi kondisi kita kan hanya menerima sekarang. Melalui Inana Ariyogi, Wakil Kepala Bagian Humas SMA Negeri 1 Jatibarang, Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang, Dr. Nur Rohman, SPD, MPD, memberikan penjelasan mengenai proses penerimaan peserta didik baru PPDB yang telah selesai pada tanggal 12 Juli. Dalam wawancara tersebut, Inana Ariyogi menjelaskan kewajiban calon siswa dalam proses verifikasi berkas dan sistem yang digunakan untuk menentukan kelolosan masuk ke SMA Negeri 1 Jatibarang. Setelah PPDB selesai, kewajiban anak hanya melakukan verifikasi berkas. Kartu pendaftaran dan data lainnya sudah diunggah melalui sistem. Anak itu apa aja? Hanya verifikasi berkas ya Pak ya. Waktu pendaftaran kan sudah ada upload data, semuanya kan terupload lewat sistem ya yang menentukan jalur 4 ya, 4 jalur. Afirmasi, zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua. Zonasi berapa persen? Zonasi kemarin 55%. 55%. Afirmasi? Afirmasi 20%. Kemudian kalau Prestasi 20%, perpindahan orang tua 5%. 5%. Semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi, kemarin sudah verifikasi dan ini penutupan ya Pak. Nanti yang menentukan cadangan dan lain-lain kalau memang itu dari sistem juga yang jadi kita sekolah hanya menerima 324, 55% berapa zonasi? ada 194 siswa Pak. 194 siswa yang terima zonasi. Betul. Kemudian afirmasi Afirmasi 65 siswa. 65 siswa. Iya, prestasinya 64 siswa dan satu siswa perpindahan perpindahan. orang tua. Dari mana ke mana? Dari Jakarta. Kebetulan anak guru Pak. Oh, anak guru. Kan, iya, hanya satu. Jadi yang lain sisanya untuk menambahkan di zonasi. Zonasi. Nah, zonasi ada kurang. Kalau terpenuhinya kan sejumlah ya. 324. Iya Pak. Terus misalnya di perpindahan orang tua 5% tidak terpenuhi, masuk di zonasi. Oh, zonasi. Itu dengan sendirinya sistemnya. Dengan sendirinya Betul begitu. sekali. Sistem zonasi di SMA Negeri 1 Jatibarang memberikan keuntungan bagi siswa yang tinggal di lingkungan terdekat. Jalur zonasi ini mengakomodir lingkungan terdekat. Namun, jarak terjauh untuk zonasi adalah 2.296 meter, hanya mencakup sampai wilayah Kemiriamba. Beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam radius ini harus menggunakan jalur prestasi, jelasnya. Namun, Inana juga mengakui bahwa sistem zonasi ini memiliki kekurangan. Anak-anak yang memang butuh sekolah tapi tempatnya jauh, kurang terakomodir, padahal di sekolah swasta mungkin akhirnya solusinya kan di swasta, tapi ekonominya kurang ataupun tapi bisa jadi Ekonomi pengaruh. Iya, walaupun di sini kita afirmasi kan tetap. Mengenai jalur prestasi, ia menjelaskan bahwa sistem penerimaan berdasarkan penilaian yang ketat. Kami mengikuti sistem yang mengatur daftar ulang. Kemarin ada siswa yang tereliminasi di jam-jam terakhir. Ini adalah bagian dari proses yang harus diikuti oleh semua calon siswa, katanya. Ketika ditanya mengenai penilaian dalam sistem zonasi, Inana Ariyogi menyatakan bahwa penilaian meliputi tempat tinggal dan usia. Jika ada dua calon siswa dengan jarak yang sama, maka usia yang lebih tua akan diutamakan. Sistem ini menguntungkan bagi mereka yang tinggal lebih dekat dengan sekolah, jelasnya. Ia juga menjelaskan bahwa calon siswa dari luar Kabupaten Brebes biasanya masuk melalui jalur prestasi karena jarak yang jauh membuat mereka tidak bisa masuk melalui zonasi. Jika ada calon siswa dari kabupaten sebelah, mereka harus menggunakan jalur prestasi, ujarnya. Inana Ariyogi menegaskan bahwa kebijakan penerimaan ini adalah bagian dari sistem yang berlaku dan meminta masyarakat untuk memahami serta menerima hasil dari sistem tersebut. Kami hanya bisa menerima dan mengikuti sistem yang ada. Mohon maaf jika ada yang merasa kurang puas, tapi itulah kebijakan yang harus kita jalankan, tutup Wakahumas. Sistem zonasi memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem ini bagus karena siswa yang dekat dengan sekolah terakomodir. Namun, ada juga anak-anak yang butuh sekolah tapi tempatnya jauh sehingga kurang terakomodir. Solusinya adalah sekolah swasta, meskipun kadang kondisi ekonomi menjadi kendala, jelasnya. Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan siswa-siswa yang berada di sekitar sekolah dapat lebih terakomodir.
Namun, perlu juga adanya pertimbangan dan evaluasi terhadap sistem ini agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.